Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, persilakan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Erika Ajeng Nugraini dengan NIM B200-20517, lalu Rozas Alamsyah B200-20341, Adelia Marcella B200-20361, Ahmad Nur Alfarizi B200-200-364, Adin Zidni Nafi Asusilo B200-200-375, Iqbar Fatur Rahman B200-200-377, Laksamana Aulia Fahmi Arafiki B200-200-379, dan yang terakhir Ahmad Zulfahmi B200-200-354. Di sini kita akan membahas tentang materi Managing in the Digital World atau mengelola di dunia digital. Review. Bab ini terfokus pada media sosial dan bagaimana media sosial dapat meningkatkan komunikasi organisasi dan kerjasama. Dengan media sosial yang menyediakan serangkaian kemampuan untuk individu dan bisnis. Pemahaman tentang bagaimana mereka dapat diterapkan dapat sangat membantu. Manusia mampu memahami dan menerapkan kemampuan yang muncul ini dan strategi yang terkait dengan media sosial adalah keterampilan yang sangat dihargai. Lalu ada Facebook. Mengelola kehidupan kita di era digital yang modern dunia tampaknya jauh lebih kompleks dari itu berada di masa lalu. Hal yang sama berlaku untuk perusahaan. Banyak perusahaan juga telah bergabung dengan Facebook, menciptakan halaman untuk memperluas jangkauan mereka dan mempromosikan produk baru mereka. Bisnis menggunakannya untuk membangun dan melacak loyalitas pelanggan, dan koneksi dibuat lebih erat dengan bantuan tombol suka, yang tampaknya ada di hampir semua situs web. Facebook juga telah mengubah ruang lingkup interaksi sosial seperti preferensi konsumen, selera kolektif, dan tuntutan masa depan sekarang lebih mudah dianalisis dan diprediksi melalui jumlah suka atau komentar ditinggalkan oleh konsumen menanggapi foto tentang smartphone terbaru atau film baru yang tayang perdana berikutnya Kamis. Melalui platform media sosial ini, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan tidak seperti sebelumnya. Perlunya komunikasi dan kolaborasi. Sebagian besar proses bisnis organisasi membutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara karyawan dari departemen yang berbeda serta dengan mitra bisnis luar atau seperti pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Banyak organisasi beroperasi pada skala nasional atau global dan bergantung pada komunikasi yang efektif dan efisien antara berbagai lokasi atau anak perusahaan, dan bahkan perusahaan lokal kecil perlu berkomunikasi dengan pemasok atau mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Dengan meningkatnya jangkauan global organisasi, kebutuhan akan komunikasi internal juga telah sangat berubah. 1. Tim virtual. Untuk menjadi kompetitif, organisasi terus-menerus perlu menyatukan kombinasi yang tepat dari orang-orang yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, informasi, dan otoritas yang tepat untuk memecahkannya masalah dengan cepat dan mudah. Dengan berbagai alat kolaborasi dan komunikasi yang diaktifkan oleh internet,
Kolaborator dalam proyek atau tim tidak harus ditempatkannya. Alih-alih, bisnis semakin membentuk tim virtual, terdiri dari anggota dari wilayah geografis yang berbeda, dan berkumpul sesuai kebutuhan untuk berkolaborasi dalam proyek tertentu. Yang kedua, peralatan grup atau groupware. Groupware dan teknologi kolaborasi lainnya sering dibedakan dalam dua dimensi, yaitu yang pertama, apakah sistem mendukung kolaborasi sinkron atau asinkron dan komunikasi. Lalu yang kedua, apakah sistem mendukung kelompok yang bekerja bersama secara tatap muka atau didistribusikan dengan menggunakan dua dimensi tersebut. Sistem groupware dapat dikategorikan mampu mendukung 4 mode interaksi kelompok. Lalu yang ketiga, konferensi video. Pada 1960-an di Disneyland dan taman hiburan lainnya serta acara khusus. Telepon bergambar pertama kali muncul dipertunjukkan kepada khalayak luas. Organisasi secara rutin melakukan konferensi video untuk menggantikan pertemuan tradisional, baik menggunakan konferensi video desktop atau sistem konferensi video khusus. Konferensi video desktop telah diaktifkan oleh kekuatan prosesor yang semakin besar yang menggerakkan komputer pribadi dan koneksi internet yang lebih cepat. Yang keempat, intranet dan portal karyawan. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan teknologi web digunakan untuk memfasilitasi transmisi aman informasi kepemilikan dalam suatu organisasi. Sebuah intranet terlihat dan bertindak seperti situs web yang dapat diakses publik, tetapi halaman intranet berada di belakang firewall perusahaan, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses konten menggunakan browser web mereka. A. Akses informasi secara real-time. Manfaat utama dari intranet perusahaan adalah kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kolaborasi dengan menyediakan akses real-time untuk informasi. Tidak seperti dokumen yang berbasis kertas yang perlu diperbarui dan didistribusikan kepada karyawan ketika terjadi perubahan. Intranet membuat lebih mudah untuk dikelola, memperbarui, mendistribusikan, dan mengakses informasi perusahaan. Misalnya, Boeing menyebarluaskan berita perusahaan dengan mendistribusikan konten multimedia melalui intranet perusahaan, memungkinkan karyawan untuk melihat salinan digital dari rilis berita perusahaan saat itu terjadi dari kenyamanan mereka. B. Pencarian perusahaan. Komponen lain yang mendukung produktivitas karyawan dengan memberikan akses waktu ke informasi adalah integrasi fungsi pencarian perusahaan. Semakin banyak konten yang diakses melalui intranet perusahaan, semakin banyak pula informasi yang relevan sulit ditemukan, terutama jika informasi dalam bahasa yang berbeda dan terletak di lokasi yang berbeda server atau database. Seperti yang terjadi pada banyak organisasi global seperti Nestle. Karenanya, persyaratan untuk mesin pencari perusahaan sangat berbeda dari pencarian internet mesin seperti Google atau Bing. C. Kolaborasi. Salah satu masalah yang paling umum terjadi di perusahaan besar berkaitan untuk koordinasi dan kolaborasi pada kegiatan bisnis secara tepat waktu di seluruh divisi atau area fungsional. Misalnya, Boeing menggunakan intranetnya untuk memfasilitasi kolaborasi upaya, seperti dalam proses pencarian komponen pesawat baru. D. Portal karyawan. Selain digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi, intranet organisasi banyak digunakan untuk menyediakan portal karyawan yang memungkinkan layanan untuk mengelola manfaat, mengelola program pensiun, atau berbasis sumber daya manusia lainnya berbasis aplikasi. Misalnya, untuk perusahaan besar, pemrosesan formulir terkait sumber daya manusia dapat menjadi faktor biaya yang besar. B. Web yang berkembang. Alat kolaborasi tradisional yang sebelumnya diperkenalkan didasarkan pada teknologi internet. Yang pertama,
kemampuan web yang berkembang. Yang kedua, interaksi sosial yang berkembang. Yang ketiga, ruang kerja yang berkembang. Yang keempat, kemampuan web masa depan, khususnya berfokus pada upaya untuk membuat web semantik dan karakteristik web 3.0. C. Media sosial dan perusahaan. Setelah menyadari peluang yang dibawa oleh aplikasi web 2.0, banyak organisasi bisnis terus mencari cara untuk menggunakan media sosial untuk mendukung bisnis mereka. Banyak organisasi telah membangun model bisnis yang sukses sepenuhnya berdasarkan web inti 2.0. Nilai seperti berbagi sosial atau kolaborasi. Selain itu, menggunakan media sosial dalam batas-batas perusahaan atau antara perusahaan dan pelanggan atau pemangku kepentingan pemegang dapat membantu dalam berbagi pengetahuan organisasi, membuat bisnis lebih inovatif dan produktif, dan membantu mereka untuk menghubung secara efektif dengan pelanggan mereka dan masyarakat luas. Yang pertama, meningkatkan komunikasi menggunakan media sosial. Aplikasi utama media sosial dalam perusahaan adalah memfasilitasi dan meningkatkan komunikasi dalam suatu organisasi, serta antar organisasi dan pemangku kepentingannya. Untuk organisasi, media sosial membuka beragam peluang untuk menampilkan diri mereka kepada calon pelanggan mereka. Pada saat yang sama, aplikasi ini telah membuka ribuan pasar saluran bagi orang-orang untuk menyuarakan pendapat mereka tentang sebuah organisasi. Di bagian ini, kita memperkenalkan berbagai alat media sosial yang digunakan untuk komunikasi. Yang pertama, blog. Blogging awalnya dimulai sebagai cara bagi pemula untuk mengekspresikan diri mereka menggunakan halaman web sederhana. Blogging adalah proses penyimpan buku harian teks online, yaitu blog atau log web. Terdiri dari entry kronologis yang mengomentari segala hal mulai dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, microblogging. Mirip dengan blogging, memungkinkan orang untuk menyuarakan pemikiran mereka, namun berbeda dengan blog yang sering berisi postingan panjang. Layanan microblogging dirancang untuk menyiarkan pembaruan status yang relatif singkat yang didistribusikan mendekati waktu nyata. Yang ketiga, pesan singkat. Berbeda dengan forum diskusi asinkron, blog, dan pembaruan status, pesan singkat atau obrolan online memungkinkan percakapan tertulis waktu nyata. Menggunakan pesan singkat, banyak peserta dapat melakukan percakapan dan menikmati umpan balik langsung dari mitra percakapan mereka. Beberapa situs jejaring sosial seperti Facebook telah terintegrasi fungsi pesan instan. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan media sosial. Selain komunikasi, perusahaan dan individu dapat memperoleh manfaat dari aplikasi media sosial yang memungkinkan kerjasama. Kerjasama antar individu atau organisasi menciptakan win-win situation sedemikian rupa sehingga keberhasilan satu peserta meningkatkan peluang keberhasilan peserta lain. Seperti halnya aplikasi media sosial lainnya, aplikasi media sosial memfasilitasi kerjasama disebut dengan mengandalkan efek jaringan untuk memberikan manfaat terbesar bagi pengguna. A. Berbagi media. Salah satu contoh aplikasi media sosial kooperatif yang memanfaatkan efek jaringan adalah berbagi konten yang dibuat pengguna seperti gambar, video, audio, atau bahkan presentasi, dan membagikannya dengan orang lain yang mungkin memiliki minat yang sama. B. Menandai. Salah satu masalah dengan konten buatan pengguna adalah keberagamannya. Pembaruan status, foto, video, dan konten lainnya biasanya tidak mudah untuk dikategorikan atau ditemukan. Metadata yang bisa terjadi hanya dianggap sebagai data atau gambaran data dalam hal siapa, di mana, kapan, mengapa, dan sebagainya, dan dapat berguna untuk mengkategorikan konten dan membuatnya lebih mudah ditemukan. C. Penandaan geografis. Jenis metadata lain tentang media seperti foto, video, atau bahkan blog atau tweet bersifat geospasial.
mengetahui di mana tempat foto itu diambil dan ke arah mana kamera menunjuk, atau mengetahui lokasi seseorang mengirimkan berita terkini di Twitter bisa sangat berharga. Metadata geospasial tersebut seperti lintang, bujur, atau ketinggian yang ditambahkan ke media digital disebut sebagai geotag, atau setelah koordinat geografis suatu barang diketahui, itu dapat dengan mudah divisualisasikan di peta. D. Bookmark sosial. Seperti aplikasi media sosial lainnya, bookmark sosial bergantung pada efek jaringan. Bagi banyak peselancar web, tantangan utama adalah menemukan informasi dan kemudian menemukan itu lagi di lain waktu. E. Katalogisasi sosial. Mirip dengan bookmark sosial, katalogisasi sosial adalah pembuatan sistem kategorisasi oleh pengguna. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan media sosial. Organisasi modern membutuhkan teknologi yang memungkinkan tim anggota untuk berinteraksi melalui seperangkat media baik pada tempat dan waktu yang sama maupun pada waktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda, dengan struktur untuk membantu pemecahan masalah dan akses interaktif ke informasi waktu nyata, internet, komputasi awam, dan peningkatan penggunaan seluler perangkat telah mengaktifkan berbagai aplikasi media sosial yang menyediakan banyak kemampuan yang telah selamanya mengubah cara individu dan tim dapat bekerja sama. A. Alat kolaborasi berbasis cloud. Salah satu tren utama yang sangat memfasilitasi kolaborasi adalah munculnya komputasi awam. Alat kolaborasi berbasis cloud memiliki banyak kolaborasi yang difasilitasi. Misalnya, alat kolaborasi berbasis cloud memungkinkan akses mudah dan transfer dokumen atau file lain dengan mudah dari satu orang ke orang lain. B. Sistem manajemen konten CMS memungkinkan pengguna untuk mempublikasi, mengedit, melacak versi, dan mengambil konten digital seperti dokumen, gambar, file, audio, video, atau apapun yang dapat digitalkan. Misalnya, organisasi menggunakan konten sumber terbuka, sistem manajemen seperti WordPress, Zoman, dan Drupal untuk membuat blog atau situs web. C. Sistem manajemen pembelajaran mirip dengan sistem manajemen konten yang digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi. Sistem manajemen pembelajaran seperti Blackboard, Sakai, dan Moodle telah memfasilitasi proses bisnis dalam pengaturan pendidikan. Biasanya, manajemen pembelajaran sistem memungkinkan mengunggah dan melihat konten, mengelola ujian, dan melihat nilai. D. Kecerdasan kolektif. Salah satu manfaat utama perangkat lunak sosial adalah kemampuan untuk memanfaatkan secara efektif kecerdasan kolektif karyawan, pelanggan, dan lainnya. Pemangku kepentingan terbukti sangat berharga berdasarkan konsep kecerdasan kolektif. Produksi rekan adalah penciptaan barang atau jasa oleh komunitas yang mengatur diri sendiri. E. Komputasi berbasis manusia crowdsourcing. Cara lain perusahaan menggunakan kecerdasan kolektif individu adalah melalui crowdsourcing. Ketika perusahaan mencari yang murah tenaga kerja, banyak yang langsung berpikir tentang outsourcing. Pekerja ke perusahaan di berbagai negara, namun perusahaan kini telah menemukan cara untuk menggunakan orang baik secara tenaga kerja murah, sebuah fenomena yang disebut crowdsourcing. 4. Meningkatkan koneksi dengan media sosial. Aplikasi media sosial juga membantu menghubungkan orang satu sama lain, perusahaan dengan mereka, pelanggan atau pemangku kepentingan, atau orang-orang dengan konten. Selain kolaborasi langsung,
Jenis sosial juga menjadi satu penggunaan internet yang paling populer selama beberapa tahun terakhir. Situs jejaring sosial membuat komunitas online sosial tempat individu dengan minat yang luas dan beragam bertemu, berkomunikasi, dan berkolaborasi. 5. Pemasaran viral di dunia offline. Memasarkan produk atau layanan seseorang adalah salah satu yang paling aspek penting dari keberhasilan menjalankan bisnis dalam konten online. Situs web pemasaran produk dan layanan sama pentingnya, dan organisasi bisnis menggunakan teknik seperti mencari pemasaran, penyertaan berbayar, dan iklan spanduk untuk mempromosikan situs web mereka. 6. Membangun di atas fondasi jejaring sosial. Pengiklanan sekarang menggunakan pemasaran viral untuk mempromosikan situs web, produk, atau layanan mereka, dan melakukan hal-hal baik atau inovatif yang orang lain ambil gambarnya dan bagikan, dan mengandalkan jaringan sosial orang untuk menyebarkan pesan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan organisasi ketika mempertimbangkan penggunaan aplikasi media sosial dalam organisasi. Teknologi merupakan faktor penentu keberhasilan, tetapi bukan satu-satunya komponen, dan manajemen perubahan dapat menjadi penting untuk keberhasilan dan kegagalan inisiatif tersebut. 1. Perusahaan web. Di web, situs seperti YouTube, Wikipedia, dan Facebook telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk menjadi sukses mereka hari ini, dan contoh-contoh seperti petunjuk baik bahwa kesuksesan pada satu titik waktu tidak dijamin untuk terus berlanjut. Selanjutnya, apa yang tampak mulus, kolaborasi ajaib terkadang didasarkan pada proses yang rumit. Misalnya, artikel bagus di Wikipedia tidak hanya didasarkan pada kontribusi banyak editor, tetapi juga pada banyak diskusi di belakang layar mengenai isu kontroversial atau tentang cara meningkatkan artikel. 2. Konteks organisasi. Setiap implementasi aplikasi media sosial harus didorongkan oleh konteks penggunaan tertentu. Sama seperti pengguna memiliki aplikasi media sosial populer seperti YouTube atau Wikipedia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Konteks terkait pekerjaan harus mendorong pilihan alat. Dengan kata lain, organisasi harus selalu menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai dengan alat tersebut, dan baru kemudian memutuskan jenis alat mana yang akan diterapkan. 3. Efek jaringan dan masa kritis. Aplikasi media sosial yang sukses seperti Wikipedia berdasarkan kesuksesan mereka pada efek jaringan dan ekor panjang, dan membutuhkan beberapa waktu untuk mencapai masa kritis. Misalnya, meskipun Wikipedia menikmati jutaan tampilan halaman per hari, hanya ada sedikit orang yang memilih untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan konten. Salah satu faktor yang menghambat adopsi banyak teknologi baru adalah inersia teknologi. Dalam banyak kasus, orang tak mau beralih ke aplikasi baru kecuali mereka melihat manfaat nyata dan nyata. Microblog bisa sangat berharga untuk komunikasi perusahaan. Itu harus digunakan dengan hati-hati dan bukannya tanpa kontroversi. Pada saat yang sama, reaksi perusahaan sama pentingnya karena dapat menjangkau orang-orang dengan cepat, dan karenanya harus dibuat dengan hati-hati. Richard Levitt, Presiden Komunikasi Strategis Levitt, telah menyediakan beberapa tips tentang bagaimana mempersiapkan dan menghadapi krisis tersebut, yaitu 1. Identifikasi tim krisis, termasuk anggota dari dalam organisasi Anda, misal hubungan masyarakat atau tim eksekutif, dan dari luar, misalnya pengacara. 2. Identifikasi mimpi buruk media sosial terburuk Anda, dan pastikan untuk mengetahui tanda-tanda yang harus dicari, seperti istilah kunci mesin telusur yang dapat digunakan lawan Anda. 3. Pantau lingkungan media sosial Anda seperti YouTube, Facebook, dan Twitter, dan jadilah terhubung dan responsif. 4. Bertindak cepat. 24 jam pertama dihitung seperti di dunia offline. Perusahaan harus mencoba menghindari krisis seperti itu
sejak awal, tapi dipersiapkan untuk bencana. Hubungan masyarakat sangat penting di dunia yang serba cepat saat ini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan next time semoga kita bertemu di lain waktu. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.